Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Florentina Mauludi Agnesia akan menyampaikan materi kimia yang bertema lipida. Baik, pengertian lipid sendiri yaitu lipida atau lemak adalah senyawa organik yang memiliki ciri khas. Yang pertama, tidak larut dalam air. Yang kedua, larut dalam pelarut nonpolar, misalnya water, klorofon, atau bensin. Struktur utama lipida yaitu penyusun terbanyak dan paling utama adalah trigliserida yang terbentuk dari gabungan 1 molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Slide selanjutnya yaitu gliserol atau gliserin. Gliserol atau gliserin ini memiliki sifat senyawa organik yang bersifat polar atau larut air. Strukturnya tersusun dari 3 atom karbon, masing-masing terikat gugus hidroksil. Sifat kimianya yaitu ketiga gugus OH ini aktif sehingga dapat bereaksi dengan asam lemak, membentuk ikatan ester plus air, maka hasilnya adalah trigliserida. Selanjutnya yaitu asam lemak. Asam lemak merupakan asam organik yang berasal dari hewan maupun tumbuhan. Rumus umumnya yaitu RCOOH, memiliki rantai karbon panjang dan gugus asam karboksilat. Asam lemak ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama asam lemak jenuh, yaitu yang tidak memiliki ikatan rangkap dalam rantai karbonnya. Biasanya asam lemak jenuh ini ada di suhu ruang dan kebanyakan terdapat dari lemak hewan. Yang kedua yaitu asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh ini memiliki minimal 1 ikatan rangkap. Lipid sendiri dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu lipid sederhana dan lipid kompleks. Lipid sederhana merupakan gabungan sederhana antara asam lemak dengan alkohol tanpa unsur tambahan lain. Contohnya yaitu lemak, gabungan asam lemak ditambahkan gliserol berwujud padat di suhu ruang. Lalu untuk contoh yang kedua yaitu minyak, susunannya sama seperti lemak tapi berwujud cair di suhu ruang. Dan yang terakhir yaitu lilin malam. Gabungan asam lemak ditambahkan alkohol berat, biasanya berfungsi untuk melindungi permukaan tumbuhan atau hewan. Untuk lipid yang kedua yaitu lipid kompleks. Lipid kompleks merupakan tersusun dari asam lemak ditambahkan alkohol, namun memiliki gugus tambahan seperti fosfat, gula, protein, atau belerang. Jenis-jenisnya yaitu fosfolipid, yaitu mengandung gugus fosfat, bahan utamanya pembentuk membran sel. Yang kedua yaitu glikolipid, mengandung karbohidrat atau gula. Dan yang lainnya ada sulfolipid, aminolipid, dan lipoprotein. Lipid kompleks ini memiliki ciri khas yaitu yang pertama dapat bereaksi dengan basa panas dan menghasilkan sabun. Dan yang kedua berbeda dengan kelompok lain seperti steroid dan terpen. Selanjutnya yaitu ada uji kelarutan lipid. Tujuannya yaitu untuk mengetahui sifat kelarutan lemak atau lipida. Prinsip utamanya like dissolved flakes, yaitu zat nonpolar larut dalam pelarut nonpolar dan zat polar larut dalam pelarut polar. Selanjutnya terdapat data-data. Untuk data yang pertama yaitu gliserol, yang kedua asam lemak, dan yang ketiga trigliserida. Untuk yang gliserol yaitu memiliki gugus OH, namun jumlahnya sedikit. Untuk yang asam lemak terdiri dari 2 bagian. Bagian kepalanya yaitu gugus COOH. Gugus COOH ini bersifat polar, dan bagian ekornya yaitu rantai karbon panjang hidrokarbon. Hidrokarbon termasuk nonpolar dan tak suka air. Untuk yang trigliserida yaitu lemak utuh. Lemak utuh ini gabungan 1 gliserol plus 3 asam lemak. Nah,
dan gliserol dan 3 asam lemak tersebut terikat dalam ikatan ester. Lalu sebagian besar strukturnya berupa rantai karbon panjang yang non-polar. Maka itulah mengapa trigliserida tidak larut air, namun mudah larut dalam minyak, ether maupun kloroform. Selanjutnya yaitu ada uji Ackloren. Tujuan uji ini yaitu untuk membuktikan adanya kandungan gliserol dalam lemak atau minyak. Prinsip kerjanya, bahan yang dipakai ada kalium bisulfat atau KHSO4 sebagai zat penyerap air. Dan saat dipanaskan, gliserol akan mengalami dehidrasi atau kehilangan molekul air. Lalu prinsip kerja selanjutnya yaitu terbentuk senyawa bernama akrolein. Ditandai dengan yang pertama bau khas lemak terbakar atau tengik, yang kedua muncul asap putih, yang ketiga yaitu warna campuran berubah. Untuk prosedur kerjanya yaitu yang pertama, masukkan masing-masing 2 ml gliserol, minyak kelapa, minyak malinda ke tabung reaksi terpisah, tambahkan 1 gram KHSO4 halus ke setiap tabung, lalu aduk rata, panaskan perlahan di atas api. Amati bau yang keluar, munculnya asap, dan perubahan warna. Sesuai dengan tabel pengamatan tersebut, semua sampel memberikan reaksi positif, yang terdapat ciri-ciri tercium bau khas akrolein, keluar asap putih, dan terjadi perubahan warna campuran. Artinya, ketiga bahan tersebut mengandung gliserol, yang dimana membuktikan bahwa itu termasuk kelompok lipid atau lemak. Yang terakhir ada uji kejenuhan. Tujuannya yaitu untuk membedakan apakah suatu lemak atau minyak termasuk asam lemak jenuh atau tak jenuh, berdasarkan ada tidaknya ikatan rangkap dalam strukturnya. Prinsip kerjanya yaitu reaksi yang dipakai larutan log Hubble berwarna coklat kemerahan. Aturan reaksinya yaitu jika mengandung asam lemak tak jenuh mempunyai ikatan rangkap, bereaksi dengan iod dan warna coklat memudar atau hilang. Jika asam lemak jenuh yaitu tidak mempunyai ikatan rangkap, tidak bereaksi, dan warna coklat tetap ada. Untuk prosedur kerjanya yaitu yang pertama, masukkan sampel lemak atau minyak ke tabung, tambahkan pelarut kloroform, lalu kocok hingga larut. Yang kedua, teteskan larutan iod Hubble sedikit demi sedikit sambil dikocok, lalu amati perubahan warna. Jika warna coklatnya hilang atau pudar, maka reaksi tersebut merupakan reaksi positif, mengandung asam lemak tak jenuh. Jika semakin cepat warna hilang, maka larutan tersebut semakin banyak jumlah ikatan rangkapnya. Jika warna tetap ada, maka larutan tersebut mengandung ikatan negatif, yang artinya asam lemak jenuh. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian materi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.